Salam jumpa dalam Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur hari ini. Senang sekali saya hari ini bisa menjumpai saudara. Dan saat ini apapun yang menjadi aktivitas saudara, saya minta untuk tenangkan diri sebentar. Kita sama-sama berdoa. Kita minta Tuhan menolong kita supaya kita bisa layak untuk mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi berkat bagi masing-masing kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami menyapa Engkau, Bapa kami. Saat ini kami mensyukuri kehidupan anugerah yang Engkau beri bagi kami. Dan di dalam anugerah hidup yang Engkau beri ini, kami mau mengisi hidup kami dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu, dengan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan, sebelum kami membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, supaya kami benar-benar mampu melakukannya dengan sedemikian baik dan benarnya, supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Serta tolong kami, agar kami benar-benar menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, kekasih-kekasih Allah, teks Alkitab yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan hari ini saya pilihkan dari Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat 31. Saya bacakan bagi kita. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita, dan yang disebut berbahagia adalah setiap dari kita yang membaca, mendengar, serta mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Baik, yang menjadi tema permenungan kita adalah kasih adalah berbagi. Saya sering menemukan, dan bagi saya, orang sering kali salah menduga tentang cerita Tuhan Yesus ini. Cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sehingga orang menafsir dan mengira bahwa teks ini adalah cerita tentang kematian, keadaan setelah kematian. Surga seperti apa, neraka seperti apa. Dalam cara pandang tafsir saya sendiri, saya tidak melihat teks ini tujuannya ke sana. Oke, baiklah, kita dapat menggunakan teks ini untuk memberi gambaran bahwa ada kehidupan setelah kematian.
fakta tentang surga dan neraka. Tetapi teks ini tidak secara gamblang memberi gambaran tentang keadaan di surga dan keadaan di neraka. Tetapi teks ini justru adalah cerita tentang kepedulian sosial, cerita tentang apa yang harus terjadi di bumi ini, cerita kita pada masa kini. Saya mengajak kita untuk mencoba melihat dua tokoh sentral dalam cerita ini, yakni orang kaya dan Lazarus, si orang miskin. Kita coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Yang pertama, ini orang kaya. Tuhan Yesus kasih tahu bahwa orang kaya ini adalah seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Pakaian jubah ungu itu diidentikan dengan orang yang benar-benar kaya. Entah dia kaya karena kebangsawanannya, karena kelahirannya, sehingga dia mendapat warisan yang banyak, atau juga bisa ia kaya karena hasil kerjanya. Tapi apapun alasannya, dia tidak bisa dipersalahkan karena kekayaannya. Lalu kemudian dikatakan bahwa setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kekayaannya membuat dia menikmati betul hidupnya. Tapi kalau kita lihat dengan jelas, jauh lebih ke dalam lagi bagaimana keadaan ini orang kaya. Ini orang kaya ini yang pasti dia punya uang yang banyak. Karena itu dia punya kemungkinan untuk memberi persembahan dalam rumah Tuhan. Ia juga punya relasi yang baik dengan orang-orang yang lain, dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga dia selalu berkumpul bersama sahabat-sahabatnya, keluarganya untuk berpesta bersama. Ia juga mengasihi keluarganya, sehingga ketika ia ada di tempat penghukuman, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia memikirkan keadaan saudara-saudaranya. Maka dia kasih minta kepada Abraham sekiranya bisa. Maka dikasih ingat 5 orang saudara-saudarinya yang masih hidup. Kenapa? Karena dia tidak menghendaki mereka mengalami penderitaan yang sama dengan dia. Artinya dia mengasihi keluarganya. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia menginginkan yang terbaik. Biar dia saja yang menderita. Jangan sampai keluarganya ikut menderita. Jadi bisa dibilang bahwa ini orang sebenarnya kekayaannya sama sekali tidak bisa kita jadikan alasan untuk membuat dia sebagai orang yang jahat gitu, atau orang yang layak masuk ke neraka. Yang berikut, yang paling menarik sebenarnya adalah dia cukup mengasihi Lazarus. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa Lazarus itu tinggal hidup malah di depan pintu rumahnya. Dia berbaring di pintu rumah si orang kaya, di dekat pintu rumah orang kaya ini. Lalu kemudian Lazarus juga makan makanan yang sisa dari ini orang kaya. Jadi dia tidak memberikan secara sempurna memang, tapi dia cukup berbaik hati dengan membiarkan Lazarus tinggal di pintu rumahnya, dekat rumahnya. Lazarus masih diberi kesempatan untuk bernaung di atap rumahnya, di bawah atap rumahnya. Lalu kemudian Lazarus juga diberi kesempatan untuk mendapatkan makanan, walau makanan sisa, tetapi Lazarus makan dari meja si orang kaya ini. Artinya ya dia orang baik sebenarnya. Dalam ukuran manusia normal dia orang baik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang yang kaya, selalu berpakaian mewah, rumah besar, rumah gedongan. Lalu ada orang yang penuh dengan borok, orang miskin gitu, tidak punya relasi hubungan apapun dengan saudara. Lalu tiap hari dia tidur gitu. Dia nginap di teras rumah saudara mengizinkannya? Belum tentu. Ini orang kaya mengizinkannya. Lalu ketika ini orang kaya makan, dia masih ingat Lazarus. Walaupun makan makanan sisa yang jatuh dari mejanya sendiri, meja si orang kaya ini, tapi setidaknya dia masih mengingat Lazarus, si orang miskin ini. Apakah dia bertanggung jawab terhadap Lazarus? Tidak juga. Tapi kemudian akhir hidup ini orang kaya yang Tuhan Yesus tidak beri nama ini, dia berakhir di neraka. Sekarang mari kita lihat Lazarus. Dalam cerita Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus bilang bahwa ini orang miskin, dia pengemis. Lalu Tuhan Yesus kasih dia nama, dia bernama Lazarus. Dia punya badan ini penuh dengan borok. Nah, dia miskin, badannya penuh borok, pasti bau sekali. Lalu hidupnya bergantung pada sisa makanan si orang kaya. Tidak ada informasi sama sekali bahwa ia bekerja. Walau tubuhnya itu tidak cacat dan badannya hanya penuh dengan borok, tapi anehnya dia tidak bekerja. Ia hidup bergantung pada belas kasihan si orang kaya. Kemungkinan tidak ada yang mau berkawan dengannya.
Karena luka yang menimbulkan lelehan adalah kejijikan bagi orang-orang Yahudi. Dan pastinya ia tidak mungkin bisa ke bait Allah atau sinagoge untuk beribadah. Karena badan yang borok dan menimbulkan lelehan adalah najis dalam peraturan agama Yahudi. Karena itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa dia tidak pernah memberi persembahan sama sekali. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam bait Allah. Lalu kemudian akhir hidupnya ternyata dia masuk surga. Pertanyaannya, apakah cerita ini adil? Pembandingan ini orang kaya yang tidak punya nama, lalu Lazarus yang miskin ini. Apakah akhir cerita mereka itu akhir cerita yang adil dalam ukuran manusia? Sebenarnya apa yang menyebabkan orang kaya ini pantas masuk neraka? Lalu apa yang menyebabkan Lazarus ini cukup pantas untuk masuk surga, bahkan duduk di pangkuan Abraham? Kekasih-kekasih Allah, tokoh sentral dalam cerita Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah si orang kaya, bukan Lazarus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak memberi dia nama, tetapi dari perbuatan baik yang ia lakukan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dia mengira dia sudah cukup baik. Orang kaya ini mengira bahwa dia sudah cukup baik, dia sudah cukup benar. Ia pantas untuk hidup dalam kemewahan dengan pakaian yang mewah. Tapi ternyata itu masih belum cukup menurut tuntutan Allah. Kalau kita pakai logika berpikir yang sederhana, memang ini orang kaya tidak harus bertanggung jawab terhadap Lazarus. Tapi ternyata Tuhan menuntut tanggung jawab dari ini orang kaya. Dan ketika dia tidak memenuhi tanggung jawab yang Tuhan tuntut daripadanya, maka tempatnya neraka. Tempatnya adalah tempat penghukuman. Mari kita lihat sama-sama. Sebenarnya kesalahan ini orang kaya ada di mana? Yang pertama, kita sepakat sama-sama bahwa dengan dia masih memberi tempat tinggal bagi Lazarus, walaupun tempat tinggal yang tidak layak, tempat tinggal yang setidaknya tempat tinggal yang tidak sama nyamannya dengan tempat tidurnya, tetapi dia masih beri tempat. Artinya dia masih mengasihi Lazarus, si orang miskin, si pengemis yang badannya penuh borok dan bau ini. Dia masih menunjukkan kasih. Tapi yang jadi soal adalah dia tidak membuat Lazarus mendapatkan kehidupan yang layak seperti dia. Dia tidak memberdayakan Lazarus sama sekali. Dan itu salah di mata Allah. Kenapa? Karena prinsip berkat Allah adalah Allah yang memberkati kita. Dan di dalam berkat-berkat kita ada berkat-berkat orang lain. Maka panggilan bagi kita yang memiliki berkat berkelebihan, supaya kita juga mengingat orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin selalu ada padamu. Kenapa harus selalu ada orang-orang miskin? Karena dengan demikian maka terbuka ruang untuk kita menyatakan kasih. Kalau tidak ada orang susah dan orang-orang miskin, maka kasih tidak akan ada. Kasih yang benar, kasih yang semestinya, kasih yang datang dari Allah itu sama sekali kita tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Maka ini orang kaya ini yang dia mengira bahwa kebaikannya cukup sedikit, yang penting berbuat baik, ternyata itu tidak benar di mata Allah. Menolong orang-orang susah, menolong orang-orang miskin adalah menjadikan mereka punya kemungkinan, punya kesempatan untuk menikmati kebaikan, menikmati berkat sama seperti kita. Maka ya karena ini orang kaya tidak melakukannya, ya dia dipandang tidak memenuhi tuntutan Tuhan, maka tempatnya di neraka. Yang berikut, ini orang kaya membiarkan Lazarus dalam kemiskinannya, dalam penderitaannya. Lazarus dia sebenarnya pada satu sisi dia mesti bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Harusnya dia bisa kerja, harusnya dia ada upaya untuk menyembuhkan borok di dalam tubuhnya. Tetapi persoalan ini, orang miskin ini, pengemis yang nama Lazarus ini, bukan hanya persoalan tentang borok di tubuhnya, tapi juga persoalan kebodohan. Dia tidak mengerti sama sekali bagaimana menolong dirinya. Karena itu dia tidak bisa diberikan tanggung jawab penuh untuk menolong dirinya. Dia mesti ditolong. Dia mesti dibantu oleh si orang kaya yang pintar ini, yang berpendidikan ini, yang harusnya mengerti bagaimana menolong dan mengangkat derajat Lazarus. Tapi justru dia menjadikan kemiskinan Lazarus sebagai tontonan di depan matanya. Kadang ini terjadi dalam kehidupan sosial kita. Kita membiarkan orang-orang terus susah supaya kita terus bisa senang, bangga, kita kaya, kita mampu, kita lebih baik dari orang lain.
Lalu untungnya di mata Tuhan apa? Itu soal. Dan pada akhirnya kalau kita terus ada pada pemikiran seperti itu, kita tidak akan pernah bisa memenuhi tuntutan Tuhan. Dan ya, tempat kita nanti di neraka. Yang berikut, ini orang kaya lupa bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya bukan untuk ia nikmati sendiri, tapi supaya ia berbagi dengan orang lain. Dia berbagi dengan orang-orang susah dan orang-orang miskin. Maka berhentilah menyalahkan orang dengan kemiskinannya. Ya, memang ada orang yang miskin memang karena malas, karena terbiasa dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita menolong dia supaya dia mengerti. Lalu mengeluarkan dia dari pengertian yang salah, dari kemiskinan yang seharusnya tidak boleh dialami oleh siapapun. Sejauh kita masih bisa menolong, lakukanlah sesuatu. Dengan apa yang kita miliki, dengan berkat-berkat yang sudah Tuhan beri kepada kita. Ini orang kaya juga salah, karena dia mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya ingat dia pun keluarga. Dia lupa bahwa di luar lingkaran keluarga secara biologis ada keluarga Allah yang juga mesti ditolong. Kita hidup dalam lingkaran terdekat memang lingkaran keluarga biologis kita. Tapi di luar lingkaran itu kita ada dalam sebagai keluarga Allah, satu keluarga Allah yang besar. Maka sebagai keluarga Allah, bagaimanapun kita mesti saling menolong. Ini orang kaya juga salah, karena dia tidak mau menjadi tangan Kristus yang terulur. Padahal nilai hakiki sebagai orang percaya yang sebenarnya adalah menjadi tanda kehadiran Allah bagi sesamamu. Panggilan kita bukan hanya terus berdoa, angkat tangan, Tuhan berkatilah aku. Tapi panggilan kita adalah sebelah tangan kita terangkat untuk meminta Tuhan memberkati, sementara sebelah tangan lagi terulur untuk menyalurkan berkat Allah. Dengan demikian, maka saudara menikmati kasih Allah dalam diri saudara, tapi juga saudara mencari tangan Allah yang terulur. Saudara menjadi kehadiran Kristus bagi sesama, dan itu mulianya orang Kristen, itu mulianya orang percaya. Kasih Allah, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan itu kepada kita. Dan Tuhan Yesus melakukan itu kepada kita. Maka ingatlah bahwa apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berlakukan kepada kita, itu juga yang harus kita berlakukan kepada sesama kita. Kalau Allah berkorban bagi kita, dan memang Allah sudah berkorban bagi kita, maka berkorbanlah juga bagi sesama. Kalau Bapak Ibu ingat cerita orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dengan pernyataan, oh ia telah melakukan semua perintah Taurat. Lalu Yesus menyuruh dia menjual semua hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 19 ayat 16 hingga ayat 26. Itu yang dikehendaki oleh Kristus. Semua perbuatan baik kita mentaati hukum-hukum Allah, mentaati hari-hari ibadah dengan roh yang rajin beribadah, roh yang rajin mencari Tuhan. Tetapi kalau kita tidak melakukan kasih, maka semuanya itu sia-sia saja. Itu kosong belaka, tidak ada artinya sama sekali. Ibadah adalah latihan untuk bagaimana kita melakukan kasih yang benar dalam kehidupan kita hari-hari. Bagaimana menolong orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang bodoh, orang-orang cacat, orang-orang sakit, orang-orang di penjara. Itu ibadah yang sebenarnya. Sementara yang kita lakukan sekarang, mendengar firman Allah, itu latihan kita. Supaya kita tahu bagaimana melakukan kasih dengan benar. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Realitasnya, ada di sekitar kita masih banyak cerita tentang kemiskinan. Maka kalau sejauh kemiskinan masih terus menjadi momok yang menyakitkan, maka apakah kita layak untuk dengan bangga bilang kita sudah jadi pengikut Kristus, kita sudah menjadi gereja yang besar? Jangan berhenti ketika kemiskinan muncul lalu kemudian menghasilkan banyak sekali persoalan-persoalan. Tidak sedikit yang karena kemiskinan lalu memilih untuk beralih agama. Lalu apa yang dilakukan oleh anggota-anggota jemaat kita? Kita sibuk saling menyalahkan. Kita menyalahkan lembaga sebagai yang harus bertanggung jawab terhadap berbagai persoalan-persoalan kemiskinan dan persoalan sosial. Tapi ingat cerita ini.
Cerita ini adalah panggilan Tuhan untuk person per person, orang per orang melakukan sesuatu. Tuhan Yesus dalam cerita ini, Tuhan Yesus tidak pergi dan menyalahkan para pemimpin-pemimpin agama, menyalahkan lembaga agama pada waktu itu, tidak menyalahkan para pemimpin di bait Allah. Tidak. Tuhan Yesus memanggil setiap orang, person per person, untuk melakukan kasih ini. Ini tanggung jawab kita, gereja, orang per orang. Maka lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu. Kemiskinan ada di depan mata kita. Orang-orang susah ada di depan mata kita. Lakukanlah sesuatu. Tolonglah mereka. Perkayalah mereka. Biarkan mereka makan makanan yang sama dengan kita. Pakai baju yang nyaman. Tinggal di rumah yang nyaman sama seperti kita. Maka diberkatilah bumi. Diberkatilah kita. Dan saudara telah menjadi tanda kehadiran Kristus yang nyata. Pada akhirnya akan ada penghakiman akhir dan tuntutan akan diberikan kepada kita. Kalau saudara melihat bagaimana penghakiman akhir akan dilakukan Kristus kepada kita, kita bisa lihat di Matius pasal 25 ayat 36, ayat 31 hingga ayat 46. Pada penghakiman akhir Tuhan Yesus akan pisah nih. Ada kelompok, lalu Tuhan Yesus bikin kelompok domba, kelompok kambing. Lalu nilai ukur untuk seseorang itu, dia bisa masuk ke kelompok domba atau kelompok kambing sederhana. Kelompok domba, Tuhan Yesus bilang, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku tidak punya rumah kamu memberi aku tempat berteduh, ketika aku di penjara kamu mengunjungi aku. Ukuran Tuhan bukan berapa banyak kamu beribadah. Ukuran Tuhan bukan kamu sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu atau belum. Ukuran Tuhan bukan nilai-nilai yang sangat kuat berusaha kita pelihara. Ukuran Tuhan adalah bagaimana kasih kita kepada sesama. Itu yang akan membuat kita layak untuk masuk kelompok domba, menikmati pangkuan Abraham. Maka berhati-hatilah saudara. Berhati-hatilah. Orang baik memang belum tentu dibenarkan oleh Allah. Belum tentu. Karena kadang kebaikan kita, ya saya bilang sama seperti kain kotor. Tapi orang Kristen itu harus berbuat baik. Karena itu tanda dari kekristenan, mengasihi sesama. Maka diberkatilah saudara. Kalau saudara orang Kristen yang mau mengasihi sesama, diberkatilah saudara. Kalau saudara mau berbagi dengan setiap orang susah di sekitarmu. Ingat, kasih itu berbagi. Sekarang kan lagi tren ya, sharing is caring. Maka berbagilah, itu tanda saudara mengasihi. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan kasih kita Roh Kudus yang memampukan kita untuk berbagi. Dan kita berdoa untuk setiap aktivitas hidup dan seluruh umat manusia yang mengharapkan kasih Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Allah, kami tahu Engkau ada dalam setiap cerita kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau selalu menjadi Bapa yang berbuat baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu menolong kami, Bapa yang memberkati kami dengan berkat-berkat melimpah. Tuhan Allah, apapun aktivitas kami hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang mengharapkan kasih-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang menaruh percaya kami dan menggantungkan hidup kami seluruhnya kepadamu. Kami mohon hari ini berkati kami. Berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Berkati kami yang masih belum memiliki pekerjaan. Berkati anak-anak kami dalam sekolah, dalam kuliah mereka, dalam bertumbuh mereka. Berkatilah keluarga-keluarga kami Tuhan. Berkatilah gereja Tuhan. Berkatilah kota kami. Berkatilah bangsa kami. Berkatilah bumi kami. Tuhan tolong. Berikan kami hati Tuhan Yesus, agar kami selalu mampu melakukan kasih yang Engkau kehendaki dari kami. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami sedemikian rupa, agar kami benar-benar menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Agar kami benar-benar bisa menjadi orang-orang yang berpraktek menjadi seperti Kristus dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami menjadi berkat. Dan supaya kami selalu menyenangkan hati-Mu. Dan supaya semua kami dan sesama kami bisa mendapatkan keselamatan daripada Engkau. Tuhan, ini kami gereja Tuhan. Biarlah kami semua mampu
untuk menjadi tanda kehadiran Allah, menyatakan kerajaan surga di bumi ini. Terpujilah Tuhan Allah. Ampuni kami Tuhan, bila kami masih belum mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Ampuni kami dan sambut kami dalam kemuliaan kasih-Mu selalu Bapa. Sembuhkan sakit kami, angkat setiap masalah kami, dan berikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan sumber kehidupan kami berdoa, berserah dan menyerah kepadamu, Allah Bapa Surgawi. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik saudara, demikianlah berita kebenaran Tuhan hari ini. Tuhan memberkati saudara dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam keluarga. Yang terakhir, saya harap bagi Bapak Ibu yang setelah mengakses YouTube Klasis Kota Kupang Timur, jangan lupa subscribe, ring the bell, likes, dan komen. Kami mengharapkan bantuan saudara supaya YouTube ini bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Tuhan memberkati.